Selamat sore, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung kembali di dalam kebaktian online Gereja WPC Bull Creek di kota Perth, Australia bagian Barat. Selamat mengikuti bagi yang berbakti dari rumah masing-masing atau dimanapun saudara berada. Kebaktian ini dibuat dalam bentuk rekaman sesuai dengan peraturan pemerintah Australia yang berlaku pada waktu ini. Jemaat ayat pembuka untuk ibadah hari ini terambil dari Efesus 2 ayat 13 dan 14 yang berbunyi demikian. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Jemaat kadang di tengah berbagai kesibukan yang ada, atau karena masalah yang sedang kita hadapi, kita bisa lupa untuk bersyukur atau mengucapkan terima kasih. Misalnya, anak-anak bisa lupa untuk bilang thanks kepada orang tuanya. Suami bisa lupa katakan terima kasih kepada istri yang ngurusin rumah dan siapin makanan. Dan mungkin istri juga bisa lupa untuk menghargai suami yang mencari nafkah. Kira-kira apa yang dapat kita rasakan ketika usaha kita, pengorbanan kita, tidak mendapatkan pengakuan yang pada tempatnya? Melalui masa Paskah dan ayat pendahuluan hari ini, mari kita ingat kembali akan usaha dan karya dari Tuhan Yesus untuk apa yang telah Dia perbuat bagi saudara dan saya ketika kita masih menjadi seteru Allah. Tuhan Yesus dalam kasih-Nya mau untuk memperdamaikan kita yang sungguh tidak layak ini. Tuhan Yesus mau untuk menyelamatkan jiwa saudara dan saya melalui darah-Nya, lewat pengorbanannya yang sungguh mulia. Saat ini mari kita beri penghargaan dan pengakuan yang layak diterima oleh-Nya. Dengan bangkit berdiri, kita pujikan dari hati kita. Jesus, thank you. Your blood has washed away my sin. Jesus, thank you. The Father's wrath completely satisfied. Jesus, thank you. Once your enemy, now seated at your table. Jesus, thank seated at your table, Jesus, thank you. Votum dan salam. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat, mari kita mengambil sikap berdoa. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan lewat doa pembukaan dan doa syafaat. Tuhan Allah yang kami kenal dalam diri Yesus Kristus, seperti lagu yang baru kami nyanyikan, kami ingin bersyukur untuk karya Tuhan Yesus yang telah memperdamaikan dari akibat dosa-dosa kami. Kami memuji-Mu untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berubah dalam kehidupan umat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan hati-Mu dan janji pengampunan dari-Mu.
karena darah Kristus yang telah menyucikan segala dosa-dosa kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih Kristus bagi kami yang hina dina ini, yang menyadari bahwa hidup kami sebenarnya singkat dan fragile di tengah wabah pandemik yang sedang melanda dunia. Kami sadar bahwa Engkau memakai waktu-waktu yang sulit supaya kami boleh semakin dekat kepadamu, agar kami boleh berpegang pada janji-Mu yang selalu akan menyertai kami dan yang pasti menolong, menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga mau berdoa bagi negara-negara di dunia untuk penanggulangan virus corona di banyak tempat. Kiranya Engkau boleh terus memakai baik kebijaksanaan pemerintah yang sudah dan akan ditetapkan untuk para pekerja kesehatan di klinik serta di rumah sakit. Kiranya Kau boleh pakai semuanya itu untuk mengatasi penyebaran virus COVID-19. Kami berdoa untuk pengobatan bagi yang sakit, serta proses pemulihan mereka. Kami mohon campur tangan dan pertolongan-Mu. Limpahkanlah kekuatan, serta penghiburan-Mu bagi mereka yang secara langsung sedang menghadapi krisis ini. Tuhan, kami ingin berdoa bagi jemaat di gereja-Mu ini. Kami tahu ada beberapa yang sudah terkena dampak secara ekonomi. Ada yang mungkin kehilangan pekerjaan, ada yang jam kerjanya berkurang, ada yang bisnis dan penghasilannya menurun. Ya Tuhan, kiranya kehadiran-Mu dan penghiburan dari-Mu saja yang boleh menjadi pegangan kami ketika menghadapi tantangan ekonomi yang sulit. Bila ada yang sedang dalam keadaan lemah tubuh atau sakit, kami mohon kesembuhan daripada-Mu. Bagi yang sedang undur iman, kami mendoakan agar Tuhan boleh terus menopang iman mereka dan boleh merangkul mereka kembali. Lindungi dan sertai kesehatan setiap kami Tuhan, terutama para jemaat senior di gereja WPC ini. Untuk anak-anak yang sedang libur sekolah, kami mohon perlindungan dari-Mu. Dan juga agar mereka boleh memakai waktu liburan ini dengan baik. Kiranya Tuhan boleh terus memberi pertumbuhan rohani pada anak-anak kami di dalam pengenalan akan Kau sebagai Bapa rohani mereka. Kami juga membawa ibadah hari ini dalam tangan pimpinan-Mu. Berkati dan pakailah kebenaran firman yang sudah disiapkan dan yang akan disampaikan lewat khotbah dan lewat Children Talk. Pakailah supaya boleh menjadi alat yang menguatkan iman jemaat-Mu, agar semakin meneguhkan kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh menaikkan doa bersama ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. It's time for Children Talk now. For all the kids at home, in the next few minutes, please kindly listen and pay all of your attention as we have an important message for you this afternoon. Untuk para anak sekolah, para orang tua yang anaknya ada di sekolah minggu, dipersilakan untuk boleh memakai waktu ini untuk berdiskusi dengan anaknya. Kami mempersilakan untuk waktu dan tepat untuk Children Talk. Hey kids, welcome to our children's talk. Let's start with a riddle. Shout out loud your answer so people who sit around you can hear it. Okay? Ready? What is greater than God? More evil than the devil? The poor have it, the rich need it. And if you eat it, you will die. What is it? The right answer is nothing. Nothing is greater than God. Nothing is more evil than the devil. The poor have nothing. The rich need nothing. And if you eat nothing, you will die. Yes, nothing is more powerful than our great God. Jesus is our God who became a man. He was able to calm a stormy sea.
This is the story. On that day, when evening had come, he said to them, "Let us go across to the other side." And leaving the crowd, they took him with them in the boat, just as he was, and other boats were with him. And a great windstorm arose, and the waves were breaking into the boat, so that the boat was already filling. But he was in the stern, asleep on the cushion. And they woke him and said to him, "Teacher, do you not care that we are perishing?" And he awoke, and he rebuked the wind and said to the sea, "Peace, be still." And the wind ceased, and there was a great calm. He said to them, "Why are you so afraid? Have you still no faith?" And they were filled with great fear, and said to one another, "Who then is this, that even the wind and the sea obey him?" Okay, now I want you to guess. What do these pictures want to tell us? Yes, they are about human life. We are born, grow up, and become an adult. We work, get married, have a baby, get older, and we die. Alright, now I want to ask you, is it only the elderly who will die? Of course not. Do you know what this picture is? Yes, people in a public bus or train. Life is like that. The person who enters first doesn't have to go out first, and the person who enters last doesn't have to go out last. People of any age can die because of various causes. Accident, sick such as got COVID-19 or other disease, and other things. Does our life end in that? No. Let's hear this good news. Jesus, who was able to calm the sea, has conquered the death. He died on the cross, as we remembered on Good Friday last week. And he rose again. He is alive. That is what we celebrated on Easter Sunday. Jesus said, "I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet shall he live." John 11, verse 25. Everyone who believes in him will live even after dying, will have eternal life, and won't ever die, but instead live forever in heaven with the Lord. Do you believe in Jesus? Do you want to believe in Jesus? Let's pray. And if you can, follow after me. Lord Jesus, thank you for your love. You died for us on the cross, but you rose again. I believe in you. Please be my Savior and Lord, so that I will live even after I died. Amen. Before we end this talk, here's today's memory verse. Let's read it together. I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet shall he live. John 11, verse 25. Try memorizing it and see if you can repeat it to your parents after the service has ended. Don't forget that your Sunday school teacher has provided you with some worksheets and a lesson summary. Please ask your parent to help you look for them. There are also some activities I want you to try out from today's children's talk.
which you can find in the church news. Here's one of the activities. Take a bucket of water and a leaf, then stir the water as hard as you can, and put the leaf on that stormy water. Now you try to calm the water without turning the leaf upside down. Can you do it? Jesus was able to do it, not only calming the stormy water in a bucket, but even the stormy sea to save the people on the boat. He is also able to give us who believe in Him eternal life, living forever with Him, and we will never ever die again. Okay, that's the end of today's talk. Thanks for listening. Terima kasih untuk Children Talk yang sudah dibawakan. May all the kids be encouraged by the message today. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebentar lagi Pendeta Paulus akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita menyanyikan sebuah pujian yang mengingatkan kita bahwa hanya Kristus saja yang seharusnya menjadi sumber segala pengharapan kita. Di dalam berbagai kondisi, bahkan ketika menghadapi krisis dari virus COVID-19, kiranya setiap kita dapat berkata, hanya Kristus harapanku. Mari kita bersama naikkan pujian ini. Masanya tinggal dalamku, memandu hingga ajalku. Tiada yang dapat pisahkan ku dari tangan kasih-Nya, hingga Dia panggilku pulang. Dalam kuasa-Nya ku teguh. Selamat sore jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun saudara berada. Puji Tuhan, sore hari ini kita dapat berbakti kembali secara online. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini dari Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai 41. Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai 41, demikian firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Mari kita sebelum merenungkan kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca ini, kita mohon pimpinan Allah Roh Kudus, mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, di tengah akan keadaan yang berubah-ubah, berita yang tiap hari juga berubah-ubah, kami bersyukur kami boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu yang tidak berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya. Kami bersyukur ya Tuhan, karena sore hari ini, kembali di dalam ibadah online ini,
Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Dimanapun kami berada, kiranya Tuhan yang boleh memimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami memohon semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41 ini adalah bagian firman Tuhan yang telah menguatkan saya bertahun-tahun. Dan pada intinya Markus pasal 4 35 sampai 41 ini mengajarkan bahwa jika Yesus bersama dengan kita, maka kita tidak perlu takut menghadapi badai kehidupan. Jika Tuhan Yesus bersama dengan saudara dan saya, maka saudara dan saya tidak perlu takut menghadapi berbagai badai kehidupan apapun. Saudara, tahun lalu, pertengahan tahun lalu, pada saat saya mau menjalani suatu operasi di rumah sakit, waktu itu saya harus menjalani bius total. Dan saudara, waktu itu saya sempat muncul dalam benak saya kekhawatiran, ketakutan. Nah, saat itu firman Tuhan dari Markus pasal 4 ini menguatkan, mengingatkan dan menguatkan saya. Kata-kata Tuhan Yesus yang berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mengingatkan saya bahwa jikalau Tuhan Yesus beserta dengan saya, maka saya tidak perlu takut. Dan saudara-saudara, ayat ini juga kemudian saya pakai untuk menguatkan orang-orang yang meminta nasihat kepada saya. Pernah ada orang yang diganggu oleh setan, sehingga sulit untuk tidur berhari-hari. Saudara, kemudian saya memberikan ayat ini. Mengapa engkau begitu takut? Mengapa engkau tidak percaya? Jikalau Yesus bersama dengan kita, maka kita tidak perlu takut kepada badai kehidupan, termasuk kepada si iblis. Dan saudara, saya tahu itu menguatkan orang tersebut. Juga pada saat ada orang yang kesulitan ekonomi, bergumul dengan sakit penyakit, saya memberikan bagian firman Tuhan dari Markus 4, 35 sampai 41 ini, khususnya di mana Tuhan Yesus menekankan, "Mengapa engkau begitu takut? Mengapa engkau tidak percaya? Jika Yesus bersama dengan kita, maka kita tidak perlu takut dengan badai kehidupan apapun." Juga saudara-saudara, ada orang yang bergumul di dalam masalah rumah tangga, masalah dengan pasangannya, dengan anak. Saudara-saudara, firman Tuhan ini juga menguatkan mereka. Saya percaya, saudara, di dalam keadaan pandemi coronavirus ini yang masih belum selesai sampai saat ini, maka bagian firman Tuhan ini menjadi bagian yang sangat penting untuk saudara dan saya pegang, bahkan hafalkan, simpan dalam hati, dan terapkan di dalam kehidupan kita. Jika Yesus bersama dengan kita, tidak perlu kita takut meskipun terjadi badai besar sekalipun, termasuk badai pandemi coronavirus. Atau saudara-saudara, jikalau di tengah-tengah hal yang menakutkan dalam hidup kita ini, secara otomatis kita sudah takut, atau secara otomatis kita ini sudah khawatir, maka kita harus segera atasi kekhawatiran, ketakutan kita dengan kebenaran firman Tuhan ini, dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, pada sore hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk mempelajari bagian firman Tuhan yang telah kita baca ini dengan lebih dalam, yaitu dengan mengajukan suatu pertanyaan. Mengapa? Mengapa saudara dan saya tidak perlu takut di dalam menghadapi badai kehidupan apapun, tatkala saudara dan saya tahu bahwa Yesus bersama dengan kita? Mengapa? Yang pertama, saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa karena jika Yesus bersama dengan kita, maka semua badai kehidupan adalah ujian.
Jikalau Yesus bersama dengan saudara dan saya, maka semua badai kehidupan yang Tuhan izinkan ada dalam hidup saudara dan saya adalah ujian. Dan saudara-saudara, yang namanya ujian sifatnya bukan menjatuhkan. Tetapi yang namanya ujian yaitu supaya kita makin bertumbuh, iman kita makin kuat, kita makin dapat hidup bersandar kepada Tuhan. Saudara-saudara, murid-murid yang bersama dengan Tuhan Yesus ada dalam perahu, yang kemudian mengalami akan serangan angin taufan yang sangat dahsyat, yang membuat ombak itu mulai mau menenggelamkan perahu mereka. Mereka sedang mengalami ujian daripada Tuhan. Apa buktinya saudara-saudara bahwa hal itu merupakan ujian daripada Tuhan? Kita perhatikan ayat 35. Ayat 35 mencatat bahwa Tuhan Yesus berinisiatif mengajak mereka ke seberang danau Galilea. Ayat 35 mencatat pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Saudara-saudara, Tuhan Yesus yang berinisiatif untuk mengajak ke seberang danau Galilea. Dan inisiatif Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya ini menyeberang danau itu dicatat juga secara paralel di Injil Matius dan Injil Lukas. Menunjukkan bahwa keterangan ini cukup penting, saudara-saudara. Coba bandingkan dengan di dalam Markus 4 ayat 36. Di situ ada keterangan bahwa ada perahu-perahu lain yang juga menyertai perahu murid-murid dan Tuhan Yesus. Itu hanya dicatat keterangan itu oleh Markus. Oleh Matius dan Lukas tidak dicatat, berarti bagi Matius dan Lukas itu tidak penting. Nah saudara-saudara, apa pentingnya keterangan bahwa Yesus yang berinisiatif mengajak murid-muridnya ke seberang? Apa pentingnya? Saudara-saudara, Yesus pasti tahu bahwa akan ada angin taufan yang akan menerjang perahu mereka. Tetapi Yesus tidak menunda atau memakai jalan lain, misalnya jalan darat. Tetapi petang itu juga Yesus mengajak murid-muridnya untuk menyeberang. Saudara-saudara, padahal nih misalnya ya, di kota Perth ini ada orang mau pergi ke Rottnest Island. Maka kalau ramalan cuaca mengatakan bahwa angin akan begitu besar, ombak begitu besar, maka pasti akan ditunda, bukan? Nah saudara-saudara, Tuhan Yesus tahu, tetapi tetap mengajak murid-muridnya untuk menyeberang. Jadi sebenarnya badai tofan yang menghantam perahu murid-murid itu adalah ujian yang diberikan Tuhan kepada murid-muridnya. Supaya murid-muridnya itu percaya, trust kepada Tuhan. Maka saudara-saudara, kita bisa melihat tatkala mereka itu fail, gagal dalam ujian itu, maka kemudian Tuhan Yesus menegur mereka. Mengapa engkau begitu takut? Mengapa engkau tidak percaya? Jadi saudara-saudara, jika Yesus bersama dengan kita, seharusnya saudara dan saya tidak perlu takut menghadapi badai kehidupan ini. Karena badai yang diizinkan Tuhan adalah ujian daripadanya supaya kita makin mengenal Tuhan, supaya kita makin bersandar kepada Tuhan. Saudara-saudara, di tengah pandemik coronavirus ini, saya terkesan dengan kesaksian daripada seorang pria. Dia mengatakan bahwa suatu kali dia jalan lewat di satu sekolah. Dan di sekolah itu ada tulisan, harap tenang, ada ujian. Harap tenang, ada ujian. Saudara-saudara, itu maksudnya orang-orang yang ada di sekitar kelas atau sekolah itu diharap jangan rame, tenang, supaya orang yang ujian bisa ujian dengan baik. Tapi saudara-saudara, pria itu kemudian berpikir, harap tenang, ada ujian. Dia berpikir bahwa persoalan hidup ini yang Tuhan izinkan merupakan ujian. Sehingga
untuk bisa menghadapinya dengan baik harus dengan ketenangan. Bukan kepanikan, bukan ketakutan, tetapi ketenangan. Dan dia menyimpulkan, saudara-saudara, bahwa ketenangan sejati hanya bisa didapat jikalau kita fokus pada Tuhan yang menyertai kita, yang bersama dengan kita. Dan saudara-saudara, Yesus disebut sebagai Immanuel, Allah yang menyertai kita. Bersama dengan Yesus, kita dapat memiliki ketenangan sehingga kita bisa menghadapi ujian kehidupan ini. Oleh sebab itu, saudara-saudara, apapun masalah tantangan yang saudara hadapi, mari kita melihatnya sebagai ujian karena Yesus beserta dengan kita. Dan karena ujian, pertanyaannya adalah selalu, Tuhan, Engkau ingin aku bertumbuh makin serupa dengan Engkau dalam bagian hidupku yang mana? Tatkala Engkau mengizinkan ada ujian ini terjadi. Saudara-saudara, itu hal yang pertama. Selanjutnya, saudara-saudara, hal yang kedua, mengapa kita tidak perlu takut dalam menghadapi badai kehidupan, tatkala kita tahu bahwa Yesus bersama dengan kita. Berdasarkan Markus 4:35-41 ini. Karena Yesus peduli. Yesus peduli dengan kesulitan problema hidup kita ini. Saudara, saat perahu yang ditumpangi oleh Yesus dan murid-murid Yesus itu mulai berlayar, maka angin taufan mengamuk dengan sangat dahsyat dan ombak itu menyembur masuk ke dalam perahu mereka sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Saat itu saudara-saudara dicatat di dalam ayat 38, Tuhan Yesus sedang tidur. Maka murid-muridnya pun membangunkan dia dan berkata, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa? Saudara-saudara, dengan panik mereka membangunkan Yesus. Engkau tidak peduli kalau kita binasa? Saudara, apakah Yesus betul-betul tidak peduli? Apakah Yesus tidak peduli dengan ketakutan, kepanikan, badai ombak yang akan menenggelamkan perahu mereka itu? Saudara-saudara, ayat 39 mencatat, ia pun bangun, Yesus bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saudara, Yesus peduli dengan kesulitan murid-muridnya. Ini ditunjukkan dari dia, Yesus tidak menunggu murid-muridnya menjadi tenang, menjadi tidak takut, lalu bersandar kepada dia dulu baru dia menghardik angin taufan itu. Tidak, saudara-saudara. Pada waktu murid-muridnya itu masih takut, mereka tidak percaya, Yesus kemudian menghardik angin itu. Yesus memberikan pertolongannya. Yesus menegur murid-muridnya setelah Yesus menolongnya. Inilah bentuk kepedulian daripada Tuhan Yesus kepada kita umat yang percaya kepadanya. Dan kepedulian ini saudara-saudara Yesus tunjukkan secara puncak, yaitu pada saat dia mati di atas kayu salib, yang berapa hari lalu kita rayakan kematiannya, kita peringati kematiannya. Yesus mati bagi kita, tatkala kita masih berdosa, masih lemah, masih menjadi seteru Allah. Bukan, saudara-saudara, dikatakan Yesus mati bagi kita tatkala kita sudah beriman, kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Meskipun saya percaya kematiannya itu akan mengubah kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Tetapi dia mati, dia peduli kepada saudara dan saya saat kita masih berdosa, bahkan menjadi seteru Tuhan. Sebab itu saudara-saudara, di tengah masalah hidup ini termasuk pandemi coronavirus, mari kita tenang, mari kita tidak takut, karena kita tahu Yesus yang bersama dengan kita, Sang Immanuel itu peduli dengan kesulitan, problema, masalah hidup saudara dan saya. Saudara-saudara, ada seorang yang bernama Margie. Ia seorang perempuan yang dibesarkan di Jerman.
dalam hidupnya, saudara-saudara, dia banyak mengalami masalah-masalah yang menjadi trauma bagi dia. Saat dia masih kecil, dia pernah tertabrak atau terserempet oleh truk. Lalu pada waktu dia SD, dia menceritakan bahwa ada temannya yang lebih besar dari dia itu membuli dia. Bahkan dia pernah mau dicekik oleh temannya itu. Untungnya ada orang lain yang menolong, kalau tidak dia mungkin mati. Lalu setelah besar, dia menjadi guru primary school. Saat lagi mengajar, maka angin itu begitu besar, hujan itu turun. Tiba-tiba saudara-saudara ada halilintar itu mengenai sekolah itu, tepat di kelas di mana dia mengajar, Margi itu mengajar, Marji itu. Lalu dia harus dirawat di rumah sakit. Itu menjadi trauma bagi dia bertahun-tahun. Dan kemudian tatkala dia menikah, saudara-saudara tidak lama suaminya itu bangkrut. Sehingga membuat mereka sering kemudian cekcok. Terjadi masalah rumah tangga, hampir bercerai, tetapi tidak bercerai. Di tengah-tengah kesulitan hidupnya itu saudara-saudara, kemudian dia mencoba menguatkan imannya kepada Tuhan. Lalu dia tuangkan imannya, pemikirannya itu dalam bentuk puisi. Intinya puisi itu mengatakan demikian. Dia berjalan bersama dengan Tuhan di suatu tepi pantai. Di situ ada 2 pasang jejak kaki. 1 pasang jejaknya, 1 pasang jejak kaki Tuhan. Tapi kemudian suatu kali dia menoleh ke belakang. Dia mendapati ternyata ada masa-masa jejak kaki itu hanya ada 1 pasang. Lalu dia ingat bahwa jejak kaki yang 1 pasang itu justru masa-masa sulit di dalam kehidupannya. Lalu dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa pada waktu masa-masa sulit hidupku justru hanya 1 pasang? Engkau di mana? Mengapa engkau meninggalkan aku pada waktu aku mengalami kesulitan? Lalu Tuhan menjawab, kalau pada masa engkau sulit hanya ada 1 pasang jejak kaki, itu bukan jejak kakimu. Tetapi itu jejak kakiku, di mana aku menggendong engkau. Oh saudara-saudara, kebenaran itu yang dirasakan oleh Marji. Yang nama lengkapnya adalah Margaret Fishback Powers. Dia menuliskan puisi ini yang berjudul Footprints. Saudara-saudara, Tuhan itu peduli terhadap saudara dan saya. Apapun masalah kehidupan yang saudara hadapi, baik itu masalah rumah tangga, baik itu masalah pekerjaan, masalah kesehatan, masalah sakit penyakit, masalah yang berhubungan dengan pandemi coronavirus ini, ingat dia peduli. Kalau masa kita itu sulit sepertinya Tuhan itu tidak ada, dia sebenarnya sedang menggendong saudara dan saya, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Berikutnya saudara-saudara sekalian, yang ketiga, mengapa saudara dan saya tidak perlu takut dalam menghadapi badai kehidupan, tatkala saudara dan saya tahu bahwa Yesus bersama dengan saudara dan saya. Saudara-saudara, bukan hanya kita tidak perlu takut tatkala tahu Yesus bersama dengan saya, bersama dengan saudara dan saya, karena tatkala Yesus bersama dengan kita, semua badai kehidupan itu adalah ujian yang membawa kita makin bisa dewasa. Bukan hanya juga karena Yesus itu peduli dengan kesulitan kita, tetapi juga saudara-saudara yang ketiga ini, karena Yesus adalah Allah yang lebih besar dari persoalan hidup saudara dan saya. Saudara, pada saat Tuhan Yesus menghardik angin taufan dengan berkata, diam, tenanglah. Lalu angin taufan itu menjadi reda dan danau itu menjadi teduh sekali.
ini bukan sekedar mujizat yang Yesus lakukan untuk menunjukkan kuasanya. Bukan sekedar itu, saudara-saudara. Tetapi lebih daripada itu, Yesus sedang menunjukkan siapa dirinya, yaitu Allah sendiri. Saudara-saudara, di dalam Alkitab tidak pernah dicatat ada nabi, ada rasul, atau ada orang hebat manapun yang dengan otoritas dirinya dapat menaklukkan angin dan laut kecuali Tuhan sendiri. Jadi tidak boleh, saudara-saudara, dan tidak benar jikalau ada orang mengatakan bisa menghardik angin ribut seperti Tuhan Yesus. Dan kalau ada orang yang melakukan seperti itu pasti gagal. Saudara-saudara, Perjanjian Lama mencatat misalnya di dalam Ayub 26 ayat 10 sampai 12, Tuhan dikatakan di sana telah meneduhkan laut dengan kuasanya. Mazmur 106 ayat 8 dan 9 mencatat diselamatkannya mereka, yaitu umat Tuhan, oleh karena namanya, untuk memperkenalkan keperkasaannya. Dihardiknya laut Tebrau sehingga kering. Oh saudara-saudara, Tuhan sendiri yang sanggup dengan otoritas dirinya menaklukkan angin dan laut. Maka kalau Tuhan Yesus juga sanggup menenangkan angin taufan, ombak dengan otoritas dirinya, maka Yesus itu adalah Tuhan sendiri, Allah sendiri. Maka tidak heran saudara-saudara, di dalam ayat 41 di sana kemudian dicatat, tatkala angin taufan itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali, murid-murid menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara perhatikan, murid-murid menjadi sangat takut. Kenapa takut, saudara-saudara? Karena bertemu, berhadapan dengan Allah sendiri, Allah pencipta seluruh alam semesta yang berkuasa penuh atas seluruh ciptaannya. Namun ia mau datang menjadi manusia, bahkan mati di atas kayu salib, menanggung dosa-dosa orang yang percaya kepadanya, dan bangkit kembali dengan kuasanya. Saudara, jikalau pribadi Yesus yang menyertai, yang bersama dengan kita, itu adalah pribadi yang seperti ini, dia adalah Allah sendiri, maka saudara-saudara kita tidak perlu takut, dan malah kita itu akan kuat menghadapi berbagai persoalan, karena Yesus jauh lebih besar dari persoalan hidup saudara dan saya. Saudara-saudara, ada sepasang suami istri, kakek dan nenek, yang merayakan wedding anniversary-nya yang ke-50. Lalu ada orang yang mewawancarai dan bertanya, apa rahasianya pernikahan ini bisa berjalan dengan begitu lama dan harmonis? Saudara-saudara, mereka berdua sepakat, jawabannya rahasianya ada dalam satu kalimat. Mereka orang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka menjawab, rahasianya adalah kami selalu punya pegang prinsip bahwa Jesus is greater than our problems. Yesus adalah jauh lebih besar daripada masalah hidup kami. Sehingga tatkala kami harus saling mengampuni, kami tahu kami tidak sanggup, maka kami bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan Dia menolong kami yang sudah diampuni untuk juga bisa mengampuni pasangan kami. Tatkala kami menghadapi perselisihan karena hal-hal lain, kami selalu belajar bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus yang greater than our problem. Saudara-saudara, kalau saudara dan saya juga disertai oleh Tuhan Yesus Kristus karena kita ini orang percaya, maka jikalau ada hidup rumah tangga saudara yang sedang menghadapi tantangan hidup, dengan bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang mustahil untuk bisa diselesaikan. Saudara, ada seorang pemudi yang bernama
Andrea Logan White. Dia seorang pemudi yang meniti karir menjadi seorang model. Dia meniti karir di dunia modeling di Amerika. Saat dia kemudian menjadi lumayan terkenal, makin terkenal, dengan sibuk jadwalnya, ternyata saudara-saudara itu tidak membawa dia lebih bahagia. Herannya, malah dia itu mengalami stres, tekanan, bahkan dia hampir depresi. Lalu Andrea ini bersaksi bahwa tatkala dia pulang dari bekerja suatu kali dengan mengendarai mobilnya sendiri, di tengah jalan dia itu berkata kepada Tuhan, "Tuhan, kalau Engkau itu ada, kenapa aku ini stres seperti ini? Aku ingin bukti bahwa Engkau betul-betul hidup dan ada. Kalau tidak, aku ingin bunuh diri." Saudara-saudara, baru dia itu berkata begitu. Tiba-tiba ada mobil yang kemudian itu mau menyalip dia, tetapi memelankan mobilnya, lalu memberikan kode, dengarkan radio. Pada waktu mobil itu kemudian melewatinya, ternyata mobil itu ada tulisan, Jesus loves you. Yesus mengasihimu. Oh saudara-saudara, itu seperti jawaban daripada Tuhan bagi Andrea ini, bahwa Tuhan itu hidup. Lalu dia coba untuk on-kan radionya. Dia tidak tahu channel apa, tetapi pada waktu dia on-kan, ternyata ada khotbah di situ, dan khotbah itu ternyata mengatakan bagi siapapun yang sedang tertekan, ingat, Yesus lebih besar dari persoalan hidupmu. Bagi yang belum menerima Yesus, percayalah kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagi yang sudah percaya, ingatlah bersandar kepadanya, karena He is greater than your problem. Saudara-saudara, Andrea itu kemudian menangis, dan dia kemudian menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Dan kemudian dia kembali semangat untuk bekerja, dan dia berikan waktunya kemudian untuk pelayanan. Bahkan sampai saat ini bersama dengan suaminya, dia mensutradarai banyak film-film Kristen. Saudara-saudara, apa masalah hidup yang saudara hadapi saat ini? Ingat, jika Yesus bersamamu, maka kita akan menjadi kuat dan tidak takut, tidak khawatir dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan ini. Karena bersama dengan Tuhan Yesus, semua badai kehidupan yang Tuhan izinkan merupakan ujian untuk kita itu makin bertumbuh iman kita. Kalau saudara tidak bersama dengan Yesus, maka badai kehidupan itu merupakan peringatan untuk saudara bertobat dan percaya kepada Yesus. Bagi kita yang di dalam Yesus, Yesus bersama dengan kita, mari kita kuat menghadapi tantangan hidup ini karena Dia peduli. Dan Dia, Yesus, is always greater than your problems. Jangan takut, jangan putus asa, jangan menyerah, karena Yesus tidak pernah menyerah dan melepaskan engkau. Percayalah kepadanya, dapatkanlah kekuatan di dalam Yesus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang boleh mengajar dan mengingatkan kami bahwa tatkala Tuhan Yesus bersama dengan kami, maka kami tidak perlu takut dengan segala permasalahan hidup ini, bahkan badai kehidupan yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Bahkan kami bersyukur karena melalui firman-Mu kami diingatkan mengapa kami tidak perlu takut, tetapi sebaliknya kami boleh dengan kuat menghadapi berbagai masalah dalam hidup kami. Karena semua yang Kau izinkan permasalahan hidup ada dalam hidup kami merupakan ujian untuk kami boleh makin dewasa di dalam iman kami. Tetapi juga ya Tuhan, kami mengingat
Bagi setiap kami yang mungkin belum mengenal atau menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadinya, oh Tuhan, biarlah semua akan tantangan badai kehidupan yang Kau izinkan ada dalam hidup mereka menjadi peringatan bagi mereka untuk juga bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadinya. Tuhan, sebagai umat-Mu kami juga bersyukur kami boleh menghadapi badai kehidupan dengan kuat karena kami tahu Engkau peduli dan Engkau lebih besar daripada segala permasalahan hidup kami, termasuk permasalahan hidup kami yang terbesar, yaitu dosa yang membawa maut, di mana kami harus menerima murka Allah. Di dalam Kristus Engkau pun sudah menyelesaikannya. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Sekali lagi kami mohon Allah Roh Kudus yang memimpin setiap kami, sehingga setiap kami yang mendengar dan hamba-Mu yang menguraikan, kami boleh menyimpan kebenaran firman-Mu di dalam hati kami dan menerapkan dalam hidup kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon semua ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Lanjutkanlah ibadah saudara dalam hidup sehari-hari, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, ada beberapa warta yang ingin kami sampaikan hari ini. Pertama-tama, terima kasih kepada tim yang sudah mempersiapkan kebaktian sore ini sehingga bisa berjalan dengan baik. Semoga jemaat diberkati melalui kebaktian online hari ini. Terima kasih juga untuk financial support dari jemaat lewat persembahan online. Puji Tuhan untuk kemurahan hati jemaat. Kami mengundang untuk boleh terus secara rutin bersama-sama kita mendukung pekerjaan Tuhan melalui gereja ini. Ada juga warta mengenai pembatalan EGM, Extraordinary General Meeting, yang tadinya akan diadakan minggu depan 26 April. EGM ini dibatalkan berdasarkan atas kebijaksanaan pemerintah yang sedang berlaku pada sekarang ini. Kami juga ingin mengingatkan pemuda-pemudi untuk bisa hadir di persekutuan Faith pada Jumat malam pada waktu yang sama melalui Zoom. It's movie night for the youth this Friday. Yang terakhir, kami juga mengharapkan kehadiran saudara di dalam kebaktian online pada minggu yang akan datang pukul 4 sore. Sekian warta hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara dan keluarga Anda.